Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita membahas masalah bel ya. Jadi kemarin kita udah bahas masalah bel dan sekarang juga masalah bel juga ya. Cuma di sini permasalahannya teman-teman, motor ini belnya tidak bisa, hanya bunyi cetik-cetik. Jadi pas saya perhatikan ya, bunyi suara cetik-cetik itu adalah bunyi dari suara relay teman-teman, relay. Jadi kenapa motor ini menggunakan relay teman-teman? Karena menggunakan dua bel ya. Jadi saya tes ya teman-teman di sini. Jadi hanya bunyi cetik-cetik. Ternyata relaynya di sebelah sini ya teman-teman, sini ya, ini. Jadi di sini motor ini menggunakan relay 12 volt 30 ampere ya. Di sini dua belnya teman-teman. Ini satu dan ini depan satu. Ya. Berarti relay ini fungsinya teman-teman sebagai penstabil. Jadi penstabil arus yang di klakson ya, agar klakson ini tidak menggunakan arus yang berlebih. Itu kata lainnya adalah supaya aki kita lebih awet ya dan tidak tekor. Oke teman-teman. Jadi sekarang saya dekatkan kameranya biar lebih jelas ya teman-teman. Kenapa di relay ini bunyi cetik-cetik dan gimana cara merakitnya ya, gitu gimana rangkaiannya lah teman-teman ya. Jadi sekarang saya bikinkan skema juga atau rumusnya juga seperti apa ya, sekarang saya bikinkan. Oke. Oke teman-teman, setelah kita buka ya bagian atasnya ini, jadi kelihatan ya, ini belnya satu dan ini yang satunya juga. Jadi ini yang asli belnya teman-teman. Tapi karena ini menggunakan dua, jadi dipakaikanlah relay. Relay ini sebagai penstabil teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi itu penstabil arus yang di klakson, agar klakson ini tidak menggunakan listrik yang terlalu besar. Ya, kata lainnya adalah agar awet, agar aki kita awet ya teman-teman. Dan suaranya biasanya lebih lantang ya kalau menggunakan relay. Oke. Jadi di sini teman-teman permasalahannya adalah belnya tidak bisa. Apakah relaynya rusak atau belnya yang bermasalah ataupun kabel-kabelnya bermasalah. Baik, sekarang di sini saya gunakan multimeter atau apometer ya teman-teman. Di sini kita untuk mengecek kabelnya nanti, dan saya juga biasa menggunakan tes lamp ya teman-teman, atau lampu tes. Betul deh. Dan tes lamp ya teman-teman. Jadi fungsinya ini sangat penting teman-teman, karena kita tidak mengetahui kabel mana yang putus dan jalurnya yang mana. Jadi perlu namanya multimeter dan tes lamp. Oke. Sekarang kita dengar di sini teman-teman ada bunyi cetik-cetik di relaynya ya. Kita tes. Saya hidupkan kunci kontak dan saya tes belnya ya. Hanya bunyi cetik-cetik di sini teman-teman. Bagaimana cara mengetahui ya bahwa relay ini masih hidup atau tidak teman-teman, atau mana yang bermasalah ya, begitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita lihat di rumusnya ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi yang 30. Jadi di relay ini teman-teman ada nomor-nomornya ya. Ada nomor 30, nomor 87, 85 dan 86 teman-teman. Jadi di sini saya berikan nomor untuk yang 30 ini nomor 1. Jadi penjelasannya itu kunci kontak atau 12 volt. Lalu yang nomor 87 ini adalah nomor 2, yaitu yang ke bel. Dan nomor 3 ini 85 ya. Yang nomor 3 itu ke masa, dan yang terakhir ini adalah nomor 86 atau nomor 4 teman-teman, adalah tombol atau positif ya. Artinya di sini juga ada arus 12 volt. Baik, di sini kita cek sekarang teman-teman. Kita cek di relay ini ya, atau di kabel-kabel ini menggunakan tes lamp. Kita cek satu persatu ya. Jadi mana yang 12 volt? Tadi di kunci kontak itu teman-teman ya. Artinya kunci kontak itu yang keluar dari kunci kontak ya teman-teman. Di sini adalah nomor 30 ya. Seperti yang ini tuh. Jadi kalau kita matikan kunci kontak maka dia akan mati ya. Oke, ini satu dulu sudah bisa. Artinya arus yang dari kunci kontak ada ya. Artinya 12 volt ada. Oke, sekarang kita periksa yang nomor 2 ya, yaitu yang ke bel teman-teman. Yang ke bel ini kita tes tombol ya. Nomor 87 ya teman-teman.
Jadi yang 87 ini ya, yang ini yang ke bel. Kita tes dari di tombol bel teman-teman. Cetik-cetik tapi tetap ada menyala ya. Ini menandakan di tombol bel kita juga masih bagus, artinya tombolnya bagus ya, artinya ada yang diteruskan ke sini. Ini juga 12 volt teman-teman ya. Lalu yang dua ini ya, yang dua ini teman-teman, satu masa, yang satu masa dan satu ini yang ke bel teman-teman ya, satu masa dan satu yang ke bel. Jadi teman-teman kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ini ada tanda kayak sudah putus ya teman-teman. Mungkin apakah ini masa ya. Nomornya di sini 85 teman-teman, nomor 85 ya. Jadi nomor 85 ini teman-teman adalah masa ya. Jangan lupa yang nomor 3 ini adalah masa ya teman-teman, 85. Baik, kita periksa teman-teman ya. Jadi kalau masa itu putus, biasanya tidak ada bunyi cetik-cetik. Kita buktikan ya. Kita tes, kita buka. Kita buka sama artinya dengan kabelnya putus ya teman-teman. Kita tes tombol. Jadi tidak ada suara sedikit pun di relay ini teman-teman. Tidak ada suara sedikit pun di relay. Oke. Itu menandakan bahwa kabel negatif ini atau kabel masa ini masih tersambung. Tapi kok nggak bisa ya teman-teman? Oke. Jadi di sini teman-teman perlu perhatikan satu yang dari body ya, dari yang masa body, dan satu ini yang ke bel teman-teman, masa bel ya. Jadi kita perhatikan di sini ada dua kabel ini, kita coba tarik ya. Tarik salah satu atau tarik dua-duanya. Oke, kita tarik salah satu. Kira-kira kalau kabelnya terlepas berarti itu putus ya, begitu ya teman-teman. Kita tes ya. Jadi ini yang ke masa mesin lah begitu ya. Ini yang ke masa bel. Kita tes satu-satu. Yang ke masa body. Ini dia enggak, masih kuat ya teman-teman. Yang satu. Nah, kelihatan teman-teman ya di sini. Yang ke masa bel ini teman-teman yang putus ya, lihat ya. Coba kita gunting ya. Kita gunting, kita perlihatkan. Karena kalau saya perhatikan di kabel ini kelihatan putih teman-teman. Atau kalau kabel itu biasanya ini putih, ini adalah karatnya lah begitu ya kalau besi. Tuh. Lihat. Ya teman-teman, bahkan kabelnya rusak ya. Nih, tuh. Tuh ya teman-teman, kabelnya rusak. Sekarang kita tes. Nah. Tuh, bahkan sampai dalam dia rusak nih. Baik. Jadi teman-teman, yang sekarang yang putus ini ya, kita sambung ke masa. Kita ambilkan kabel. Oke, kita tes pakai kabel yang lain ya teman-teman, yang ini. Karena dia masanya agak pendek, jadi kita ganti aja ya teman-teman. Ya ini. Ntar dulu kita lihat. Oh ya, kita pakai kabel biasa aja teman-teman ya. Atau ini kita putus, kita gunting, sambung dari sini teman-teman. Lalu kita sambung ke masa yang ini. Oke, untuk menghemat waktu kita colokin aja di sini dulu teman-teman ya, biar lebih cepat. Nanti kita sambung dengan bagus ya. Ya. Ini artinya masanya sudah tersambung ya teman-teman. Kita tes sekarang apakah belnya sudah bisa atau tidak ya teman-teman. Kita tes. Perhatikan ya teman-teman. Ini menandakan bahwa belnya masih bagus, relaynya juga masih bagus. Cuma yang bermasalah di sini teman-teman adalah kabel masa. Oke. Jadi untuk perakitannya teman-teman, sekali lagi di sini yang nomor 30 ini teman-teman ya. Nah, jadi yang dilihat itu bukan kaki-kakinya teman-teman, bukan kaki-kaki soket ini ya. Tapi yang dilihat itu adalah nomornya. Jadi yang nomor 30 itu ke kunci kontak teman-teman, atau dari kunci kontak yang 12 volt. Lalu yang nomor 2 ini yang bel teman-teman, yang nomor 87 itu yang ke bel teman-teman. Dan yang nomor 85 itu adalah yang ke masa. Dan yang terakhir itu nomor 4 atau nomor 86 itu yang ke tombol ya, yang dari tombol. Jadi itu juga positif ya teman-teman. Oke. Jadi cara merakitnya juga gampang. Nah, yang penting
lebih teliti dalam penyambungan, karena ini di sambungannya terputus, jadi dia nggak bisa ya belnya. Kita tes lagi ya teman-teman. Jadi bel kita lebih keras, lebih lantang ya, dan aki kita lebih awet. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.